Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelumnya gue ingin mengucapkan Sobat Football United terima kasih banyak yang sudah bergabung di live commentary. Kali ini gue ingin bikin review undian Champions League Manchester United. Manchester United berada di grup A, kita sudah tahu semua ya, terutama yang ikut live commentary, bersama dengan favorit Bayern Munchen, lalu juga dengan FC Copenhagen sesuai dengan pengharapan gue, dan terakhir dengan tim dari Liga Turki yaitu adalah Galatasaray. Nah, ini bagaimana situasinya Manchester United di grup A? Bagaimana peluangnya? Tentu saja dari grup A ini yang paling favorit menurut gue ada pada tim Bayern Munchen. Tim asuhan Thomas Tuchel ini musim lalu di Champions League luar biasa. Kalau gue lihat berada di grup C, Bayern Munchen ini bersama dengan Inter Milan, Barcelona, dan juga Victoria Plzen berhasil menjadi juara grup. Bahkan sapu bersih, semuanya mereka menangkan. 18 gol dicetak, 2 gol kebobolan. Tapi langkah dari Bayern Munchen di babak ke-16 besar menang dengan cukup meyakinkan 2 leg menghadapi PSG, sebelum akhirnya dihentikan oleh Manchester City di babak perempat final, yang akhirnya kita tahu semua ya, Manchester City yang menjadi juara Liga Champions musim lalu. Bagaimana dengan musim ini? Bayern Munchen di Bundesliga di 2 pertandingan awal ketika gue bikin video ini masih baru 2 kali mereka bermain. Mereka sapu bersih, berhasil meraih 2 kemenangan, total 7 kali memasukkan dan 1 kali kebobolan. Menurut gue pasukan Bayern Munchen ini sangat merata ya. Di belakang mereka punya Matthijs de Ligt, mereka punya Kim Min-jae, ada Upamecano. Lalu di tengah mereka punya pemain senior Thomas Müller, Joshua Kimmich, mereka punya Kingsley Coman, mereka punya Leon Goretzka, mereka punya Leroy Sané. Merata menurut gue, dan di depan tentu saja striker yang mereka baru datangkan dari Tottenham Hotspur, Harry Kane, yang nampaknya langsung tune in ini ya. Memang karena pengalaman dari Harry Kane dan juga kemampuan teknisnya yang luar biasa, terutama sebagai pemain depan. Menurut gue ini akan menjadi ancaman bagi Manchester United. Secara ringan amatiran, gue prediksi di grup A nampaknya 1 tiket sudah digenggam oleh Bayern Munchen. Ini tinggal bagaimana ya kualitas-kualitas individu ini diolah oleh Thomas Tuchel. Di Super Cup, Bayern Munchen ini kalah 0-3 menghadapi Red Bull Leipzig. Tapi setelahnya yang sempat diperkirakan apakah Thomas Tuchel ini sudah bisa menangani atau seperti apa, tapi langsung bangkit meraih 2 kemenangan secara beruntun. Menang telak menghadapi Bremen 0-4 dan juga Augsburg. Jadi menurut gua tim ini sudah bisa langsung tune in. Dan Thomas Tuchel mungkin bisa menjadi dalam tanda kutip kepingan yang hilang dari musim lalu. Bisa jadi ya, sehingga menurut gua ya Bayern Munchen akan menjadi pesaing keras bagi tim-tim lain di grup A yang ingin lolos. Bahkan ya seperti gua katakan ya, mungkin ini unggulan pertama untuk bisa lolos dari grup A. Lalu tim lainnya, Galatasaray. Bagaimana dengan Galatasaray? Tim ini seperti biasa, Galatasaray mereka pasti akan mengandalkan partai kandang, di mana mereka di perjalanan kualifikasi terakhir mereka 2 kali meraih kemenangan menghadapi Molde, meraih kemenangan tandang dan juga meraih kemenangan kandang. Dan menurut gua ya ini harus diwaspadai terutama ketika Manchester United bermain tandang nantinya. Kalau gue melihat skuad dari Galatasaray sendiri, di penjaga gawang ada pemain kawakan asal Uruguay Fernando Muslera. Lalu di belakang ya menurut gue tidak ada nama yang terlalu menonjol menurut gue ya secara ringan amatiran. Lalu di tengah ada Dries Mertens, ada Lucas Torreira, ada Angelino. Dan tentu saja di depan ada Wilfried Zaha, ada Bakumbu, ada Mauro Icardi, dan rekrutan terbaru Hakim Ziyech. Ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Secara individu mereka punya pemain-pemain yang punya kualitas bagus. Ini tinggal bagaimana disatukan oleh pelatihnya. Dan menurut gue ini akan jadi pertandingan yang menarik. Menurut gue juga Galatasaray punya peluang
kalau mereka mampu memanfaatkan partai kandang dan juga mengambil poin di beberapa partai tandang, ini harus diwaspadai. Sekali lagi, untuk Manchester United menghadapi tim seperti ini yang bisa tampil meledak ya, artinya mereka bisa bermain Spartan dengan mengandalkan pergerakan yang cepat, aksi-aksi individu juga. Menurut gue ini bisa jadi sebuah ancaman. Terutama setelah gue lihat ada nama seorang Wilfried Zaha, ini cukup menarik ya, dari kubu Galatasaray. Dan tim terakhir adalah FC Copenhagen. Tim ini sebentar. Gua ingin melihat, pelatih dari Galatasaray. Mundur sebentar ke Galatasaray. Tadi gua ingin lihat pelatihnya siapa sih. Ternyata adalah seorang Okan Buruk ya. Okan Buruk mantan pemain juga yang malang melintang. Dan FC Copenhagen sendiri, balik lagi Copenhagen, terakhir mereka ini melawan tim dari Polandia, Rakow. Di kualifikasi mereka menang tandang 0-1, dan ketika bermain di Copenhagen mereka seri 1-1 menghadapi Rakow yang bukan merupakan tim besar atau tim favorit, tapi mereka nampak cukup kesulitan. Tim yang gue sebutkan, gue ingin supaya Manchester United bersama dengan FC Copenhagen, karena menurut gue di pot ketiga tadi ya, bergabung FC Copenhagen ini cenderung yang dalam tanda kutip mungkin paling lemah dibandingkan dengan kontestan lainnya. Kalau gue lihat pemain-pemain yang ada di FC Copenhagen, ada Muhammad El Yunusi, pemain tim nasional Norwegia kan kalau tidak salah ini. Lainnya sih secara individu Manchester United nampaknya lebih unggul. Cuman yang harus diwaspadai adalah bagaimana kalau mereka bermain secara kolektif. Feeling gue, tim-tim seperti FC Copenhagen ini akan tentu saja mengandalkan lini pertahanannya. Manchester United akan punya tantangan untuk membongkar nih pertahanan dari tim-tim seperti Copenhagen ini, terutama ketika bermain kandang di Old Trafford nanti. Tapi Manchester United juga harus mewaspadai mungkin sekali lagi permainan kolektif dari mayoritas tim-tim dari Skandinavia. Biasanya mereka lebih mengandalkan permainan bersama, permainan kolektif, dengan mungkin mengandalkan tidak begitu banyak individu-individu yang terlalu menonjol, sehingga ini harus diwaspadai. Namun demikian, kalau menurut gue secara ringan amatiran, Manchester United punya peluang untuk lolos dari grup A. Gue melihat kalau dibandingkan dengan grup-grup lain, Manchester United cenderung sama dengan tim lain ya, kecuali mungkin grupnya Manchester City yang menurut gue ringan amatiran cukup lunak lah untuk Manchester City. Tapi ada grup lain bersama dengan PSG, Borussia Dortmund, dan juga Newcastle, tuh grupnya sangat keras. Tapi Manchester United gue nilai ini grupnya cukup oke. Manchester United kalau targetnya adalah lolos ke babak selanjutnya, punya peluang besar di sana. Tinggal bagaimana memaksimalkan pertama adalah partai kandang ketika menghadapi Galatasaray, ketika menghadapi Copenhagen, dan tentu saja ketika menghadapi Bayern Munchen, dan juga bagaimana bisa berusaha untuk mencuri poin ketika tandang. Ketika menghadapi Copenhagen, menurut gue harusnya bisa menang ya di partai tandang, tapi ketika menghadapi Bayern Munchen, nah di situ partai seru nih menurut gue, tentu saja home and away-nya juga. Lalu di sisi lain juga ketika menghadapi Galatasaray, ini adalah ujian bagaimana tekanan dari supporter fans Galatasaray di Istanbul. Ya, Manchester United harus siap terhadap hal demikian, sehingga secara keseluruhan menurut gue Manchester United sekali lagi punya peluang yang besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, tergantung bagaimana mereka harus siap, bukan hanya dari sisi teknis saja, tapi juga dari sisi non-teknis. Selain itu juga bagaimana kedalaman skuad, karena apa nih, jadwal akan ketat lagi bagi Manchester United. Pertandingan liga diantaranya ya kan, ini jadwal belum keluar, coba gue cek dulu ya. Kalau sudah keluar, semoga apakah sudah keluar? Gue bikin video ini, coba gue lihat apakah sudah. Oh, ternyata masih belum. Ya, nanti kalau seandainya sudah ada, akan gue kabarin lagi. Tapi kurang lebih demikian review di grup A ini, Bayern Munchen, Manchester United, Copenhagen, dan juga Galatasaray. Bagaimana menurut Sobat Football United? Apakah grup ini grup keras? Siapa kira-kira yang akan menjadi penghadang Manchester United? Kalau menurut gue, Bayern Munchen jelas.
dan tinggal bagaimana Manchester United bisa memaksimalkan terutama partai tandang ketika menghadapi Galatasaray, tapi juga bisa menyapu bersih ketika bermain di Old Trafford. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.